Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ya, benerin lampu. Selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Saya sudah menjanjikan untuk ketemu dengan kita malam ini bincang-bincang dengan sebentar. Saya kok nggak ketemu. Oke, sebentar. Saya bincang-bincang dengan Mas Nizar, orang Madura. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa temanya masih sama, yaitu bagaimana UKM bisa rebound di tahun 2021 ini, setelah di 2020 itu rata-rata terjun bebas. Ya. Jadi saya undang beberapa teman yang berhasil, setengah berhasil untuk rebound. Kita lihat intinya yang kita akan bahas adalah market penetration. Artinya apakah yang bersangkutan melakukan penetrasi pasar. Penetrasi pasar itu artinya dengan produk yang sama, masuk ke dalam pasar yang sama. Jadi kalau misalnya pasar ini ditujukan untuk dine-in, milenial, nah masih menggunakan cara itu. Nah kalau kemudian caranya dirubah menjadi mendatangi rumah rather than dine-in, itu masih termasuk penetration. Nah langkah berikutnya yang kita bisa lihat adalah market development. Artinya kalau tadinya hanya untuk milenial, sekarang untuk orang tuanya, untuk anaknya, untuk istrinya gitu ya. Dengan produk yang sama. Jadi kemarin seblak ya dengan seblak-seblak juga yang sama. Lalu kemudian melakukan product development. Nah, sorry, saya menyalain AC dulu panas. Product development itu adalah di pasar yang sama kita bikinin produk baru, ya. Di pasar yang sama kita bikin produk baru. Jadi untuk para milenial ini kita kasih variasi produk baru. Kalau kemarin kasusnya Mas Aldi itu dengan menciptakan produk yang kemasan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah diversifikasi. Diversifikasi itu marketnya baru, produknya juga baru. Nah, nanti kita lihat nih, yang namanya Mas Nizar ini, apakah melakukan market penetration, ataukah market development, artinya berpindah wilayah yang tadinya hanya di Surabaya atau di Madura, terus buka cabang di mana-mana gitu ya, itu namanya market development. Kemudian apakah di market yang baru itu dia menciptakan produk baru, nanti kita lihat ya. Itu artinya beliau melakukan apa yang kita sebut diversifikasi. Oke, kita lihat apakah Mas Nizar sudah walk in. Nizar silahkan request karena algoritmanya Google sekarang, algoritmanya Instagram sekarang, Anda harus request baru saya bisa masukin. Ini ada yang request tapi namanya Eda Wardani. Maaf, saya menunggu Bang Nizar, jadi mohon maaf belum bisa melayani request ya. Tadi saya udah lihat Nizar sudah masuk, tapi belum request. Silakan Nizar request ya. Go live with Nizar. Oke. Oh ternyata sekarang bisa. Nggak bisa itu. Oke, kita tunggu Bang Nizar. Kalau orang Madura itu nyebutnya apa ya? Uda atau... Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak nyeruput kopi di sini. Ya, santai.
saya mau pakai kaos kamu lupa ya. Kan dikirimin kaos kemarin ya. Oh, kaos netral juga, Pak Bi. Kaos netral. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, teman-teman, tadi saya sudah perkenalkan, Mas Nizar ini aslinya orang Betawi, tapi lama mukim di Sumeneb, jadi ngaku orang Madura sekarang dia. Gak bisa ngomong Betawi lagi, ngomongnya Madura terus. Nah, Gue dulu, Pak Bi. beliau ini melanjutkan usaha orang tuanya, yaitu Anita Family Bakery. Nah, itu singkatan dari nama ayah dan ibu, nanti cerita sendiri. Kemudian juga founder dari Tin Aju dan juga Tunggadewi. Nah, nanti cerita sendiri. Silakan perkenalan dulu, ya. Saya juga agak lupa karena wajahnya agak berubah. Dengar kan? Oke, baik, silakan Ya, Pak Bi. memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini kali kedua, Pak Bi, ya. Kita live Ya. bareng. Ngobrol-ngobrol ya, Pak Bi, ya. Terima kasih untuk semua live hadir pada malam hari ini. Saya Nizar, lahir di Sumeneb, Pak Bi, lahirnya. Bapak saya yang lahir di Betawi. Terus, tapi besar saya di Sumeneb, Pak Bi. Saya melanjutkan usaha dari kedua orang tua, Pak Bi, yang dibangun sejak 1982. Saya lahir juga Anita itu, Pak Bi. Lahir Anita 82, prosesnya tapi panjang. Jadi 82 itu cabang pertama. Untuk menelurkan cabang kedua itu di 2004. Wih, lama ya? Lama-lama banget ya, Wi. 2004 itu baru cabang kedua di Sumeneb. 2014 cabang ketiga, Pamekasan. 2018 Bangkalan, cabang keempat. 2019 baru Tunggadewi, Surabaya. Nah, 2020 kita buka 4 cabang. Ya, Katanya 2000. pandemi. Ya, pandemi. Saya ambil minum dulu, Pak Bi. Bentar, Pak Bi. Ini Nizar ini emang koboi. Pandemi buka cabang. Ya, 2020 kita buka 4 cabang, alhamdulillah, Pak Bi. Artinya semua dari proses, Pak Bi, ya. Kita lihat dari proses lahirnya Anita 82 ke 2004 itu butuh sekitar berapa tahun ya? 24 ya? 22 tahun, Pak Bi, ya. Baru bisa buka cabang lagi. Terus jeda 8 tahun baru bisa buka cabang lagi. Nah, 10 tahun baru lagi. Terus 4 tahun, dari 4 tahun jedanya jadi setahun jadi bulan sekarang, Pak Bi. Dia 2 bulan buka cabang, 2 bulan buka cabang. Ya, keren. Ya proses pematangan. Ya 2016 itu saya yang alhamdulillah diundang Mas Hanif itu, diperkenalkan dengan Pak. 2016 itu yang membuka apa ya? Yang ketemu maps-nya, Pak Bi. Jadi kita yang bisnis by instinct, Pak Bi, ya. Yang menurut kita itu bagus, kita kerjain. Tapi nggak ada teorinya, ilmunya benar-benar nggak ada lah. Ketemu 2016 itu kita seperti dikasih petunjuk lah. Oh ini benar, ini yang terus harus apa?
brand identity, brand itu istilah-istilahnya saya baru dapat itu di Malang Pak Bi ketika ikut seminarnya Pak Bi itu ya. Jadi kita dari 15 brand canvas itu step-stepnya, terus brand activation juga kita diajarin, baru tahu tuh, oh begini ternyata. Ya, kemarin-kemarin kan kita bego banget tuh. Artinya bonek. Artinya bondo nekat aja. Bondo nekat. Ya. Ternyata bonek itu nggak cukup untuk besar. Bonek itu butuh sih di awal, tapi jangan bonek terus gitu kan. Harus dibekali dengan ilmu gitu. Ditata lah ya. Alhamdulillah banget, kita bersyukur banget ini anugerah kita Anita bisa pertemukan sama Pak Bi. Mood. Ya itu mungkin Pak Bi, perkenalan saya Pak Bi. Oke, baik. Jadi teman-teman udah kenal sama Nizar. Ini memang salah satu dari 2000 alumni Bisa Bikin Brand yang secara gigih itu memperjuangkan bisnis dari orang tuanya. Ini kayaknya nge-lag nih internetnya Nizar. Ya, nah nggak apa, keluar dulu nanti masuk lagi. Jadi memang nyali itu dibutuhkan untuk pertama kali buka, itu memang betul banget. Jadi tapi ya kalau tidak dibarengi dengan pengetahuan, ya memang kayak orang belajar berenang, itu lulus teori di papan tulis, disuruh masuk ke kolam renang, tetap kelelep. Nah, orang nggak tahu teorinya juga untuk berenang, masuk kolam renang, kelelep juga, sama-sama kelelep sih. Cuma kalau yang tahu ilmunya, itu jalan keluarnya dia tahu, oh harus gini. Tapi kalau yang nggak tahu ilmunya, memang dengan gaya apapun yang penting survive. Nah, kalau survive itu sementara nggak apa-apa. Tapi kalau survival terus, itu bertahan terus, itu nggak ada perkembangan. Ya, jadi bisnis itu harus berkembang. Ya, jadi ini saya masih nunggu Nizar balik lagi. Mudah-mudahan segera request lagi nih. Oke. Ya, Nizar mungkin harus ganti provider nih. Karena kalau nggak siap dengan ini memang ya oke. Sambil nunggu Nizar balik, kita ngobrol-ngobrol. Ya memang sebetulnya teori itu nggak perlu amat sih. Nah, teori itu ibaratnya seperti kalau kita pergi ke Bandung gitu ya, dari Jakarta, itu kita ketemu dengan patok-patok putih. Itu namanya milestone. Batu kilometer, itu milestone. Kemudian kita ketemu dengan tempat-tempat yang cukup dikenal, misalnya Purwakarta. Nah, terus ketemu dengan Padalarang, ketemu dengan saya lupa nih ke Bandung itu lewat Pastur. Nah, tempat-tempat yang saya baru sebutkan itu disebutnya adalah landmark. Nah, di dalam karya juga seperti itu. Jadi banyak landmark yang sudah saya bikin selama 51 tahun, tapi juga banyak milestone yang saya lewati. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya milestone dan landmark itu menjadi panduan buat saya. Nah, itu kalau dipraktekkan.
Tapi kalau nggak dipraktekkan, ya kita cuma pegang peta saja. Pegang peta. Nah, yang paling saya nggak suka adalah jangan seperti driver Gojek. Driver Gojek itu sudah dibekali peta, masih nelpon. Pak, nomor 43 sebelah mana ya Pak? Waduh, udah dibekali peta, ada petanya ya, Google Map itu, dari Gojek atau dari Grab, tapi masih nanya lagi. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Itu namanya manja. Jadi Anda sudah dikasih tahu petanya, masih nanya. Kalau nggak nanya nggak puas, kalau nggak nanya ke Pak B. Nah, jadi yang orang tua ini jadi apa namanya nggak bisa mandiri nanti. Jadi yang dikatakan oleh Nizar tadi tahun 2016 ketemu saya, itu dia dapat petanya. Jadi oh kesini, oh hari langkah pertama gini, langkah kedua gini, wah udah sampai nih kilometer sekian gitu ya, udah sampai nih kilometer sekian. Jadi beberapa kali ketemu kilometer. Nah itu yang kita sebut dengan milestone sama landmark gitu ya. Nah yang barusan disebutkan sama Nizar tadi, tahun sekian, tahun 82 dia lahirlah Anita Bakery. Kemudian sekian tahun, 22 tahun kemudian, baru buka cabang ya. Buka cabang satu di Pamekasan, terus satu lagi di Bangkalan, terus menyusul Surabaya gitu ya. Nah itu adalah landmark. Landmark hasil dari usaha setelah membaca peta. Begitu pegang peta, tahun 2016, tahun lalu aja membuka cabang 4 biji gitu ya. Karena udah pegang petanya. Ya, Sar, gimana? Ya. Ininya, internetnya. Oke, sekarang. Ya, kayaknya gangguan, Mbak Bi. Udah oke kayaknya. Udah. Ya. Kabelnya dicelurit. Iya. Madura, Mbak Bi. Madura. Virus saja takut. Jadi virus hanya berhenti di ini ya, di jembatan Suramadu aja. Mau masuk tuh takut. Harus. Nggak berani nyebrang ya. Oke. Sar, ya. Kan kita pertama kali live itu tahun lalu ya. Ya. Itu seingat saya bulan Mei, tanggal 13 tuh. Saya masih ingat tanggalnya. Ya. Itu kamu bilang kalau posisinya begini. Iya. Bulan Mei itu. Coba April. Diceritain ya. Bulan April. Coba diceritain gimana ceritanya itu kan. Kalau nggak salah awal tahun baru buka Tunggadewi ya di Surabaya. 2000 ya betul. Ya. Cerita sama teman-teman, coba gimana ceritanya. Terus kalau wartawan bilang bagaimana perasaan Anda dengan turunnya omset? Siap. Jadi 2020 memang Mbak Bi ya, menegangkan. Jadi bagi pebisnis terutama ya, cukup challenge-nya besar Mbak Bi. Itu tapi ya kalau yang nggak bertahan nggak ada challenge ya, mati sudah total. Kayak travel, terus kayak hotel, ya, kolek 2020. Tapi bagi yang masih bertahan, seperti contohnya di produk makanan atau kesehatan yang paling tumbuh mungkin, seperti vitamin, terus apotek kimia, sebagainya itu sangat tumbuh. Herbal juga malah bagus. Nah, yang masih bertahan ini yang kayaknya muter otaknya lumayan keras kali. Kita di awal Februari ya, baru kalau saya pribadi Februari itu baru tahu Pak Bi ada COVID itu. Baru ngeh. Enggak ini. Februari. Terus puncaknya itu kalau di Madura itu di April Pak Bi. Karena itu info baru masuk, jadi psikologis konsumen mungkin atau masyarakat baru kena, itu psikologisnya banget, benar-benar takut.
April itu kita turun hampir 50%, ya, 40 sampai 50%. Tapi alhamdulillah hanya 2 minggu. Nah itu, tapi itu sudah panik kok, Bi. Ini gimana, stok kita banyak, terus mau gimana, terus hutang kita banyak juga. Gitu. Segala macam lah, sampai bank turun kan untuk relaksasi hutang. Itu kan juga membuat kita panik juga. Sampai buat nih. Kan saya orang yang nggak begitu gampang gawat, panik. Santai aja saya orang gitu kan. Tapi ketika bank itu turun sampai relaksasi, menawarkan kelonggaran hutang, ini gawat ini berarti. Saya kan baru saya, siapa ini sebenarnya gitu kan. Ternyata ya itu COVID di dunia sudah lockdown sebagainya. Ya panik Pak Bi, jelas panik. Tapi setelah 2 minggu kita lihat grafiknya mulai naik. Akhirnya mulai itu Mbak Bi, ngerapiin lagi konsep kita tuh. Brand kita. Di masa pandemi ini saya mulai buka-buka konsep lagi terus. Akhirnya saya ketemu pada satu titik bahwa Anita bakal eksis di pandemi. Kenapa? Karena itu Pak Bi, kalau kita katanya Pak Bi kan kalau kita sudah menjaga brand itu dengan benar, maka sustainnya bakal sustainable pasti itu gitu. Ya. Saya pandemi ini kita akan growth. Karena kenapa? Karena Anita itu atau baik itu sudah aware sama dari awal. Dari kita terus jenisnya. Suara kamu putus-putusan. Putus-putus, Babi. Ya, kamu jangan goyang-goyang. Kalau goyang-goyang putus. Wes ngono ae, wes coba goyang-goyang. Jadi Anita itu sudah mempertahankan yang namanya peduli kesehatan, Babi. Artinya barangnya harus higienis, tempat produksinya bersih, pakai masker, semuanya clean lah intinya. Terus kita open kitchen, kita memahamkan bahwa kepada konsumen bahwa yang dilihat itu semua itu yang diproduksi. Open kitchen kan lebih kelihatan lebih. Nah, di masa pandemi ini orang kan lebih milih aman lebih ketimbang enak gitu kan. Tapi enak, Anita memang sudah enak dan aman lebih. Maka saya yakin ini pasti growth. Nah, benar Pak Bi. Ketika April ke atas itu kita bahkan sampai tutup buku kita growth 300% lagi, alhamdulillah. Itulah kita saya paham bahwa itu brand itu kan kerja seumur hidup. Brand itu dilahirkan sampai usaha itu mau tutup ya baru berhenti. Dan terus Pak B juga kan hampir tiap hari ya brand itu logo. Kata Pak B brand logo ya. Memang brand itu kerja setengah mati. Bukan hanya bikin logo ya. Bukan hanya logo. Iya, iya. Oke. Jadi gini, seperti saya sering bicarakan, bahwa kalau Anda masuk ke bisnis, itu Anda punya dua sayap. Punya dua sayap ya. Sayap kiri itu adalah bisnis secara fisik, sayap kanan adalah brand. Yaitu sesuatu yang sifatnya tidak fisik. Ya. Ya. Itu, jadi ada dua itu. Ada yang fisik sama yang non-fisik. Nah, yang fisik ini ada 4 pilar. Ya. Marketing, kemudian operation, kemudian finance, sama human resource. Ini 4-4 kan harus kita checkpoint-nya harus kita lihat semuanya. Ya. Jadi nggak cuma marketing doang. Jadi bisnis itu bukan omset, bisnis itu aset. Nah ini bedanya nih, om sama A gitu.
Ya Nah, betul Pak. teman-teman itu masih beranggapan, wah omset turun, bisnis hancur. Oh, belum tentu. Tentu Belum ya. tentu. Jadi Betul. brand itu diuji when things goes wrong. Pada saat ada yang salah, itu brandnya diuji. Mampu nggak dia menyelamatkan bisnisnya itu? Nah, ini kan kamu sudah merasakan sendiri kan, bahwa ketika omset turun, panik. Kenapa? Karena itu memang masuknya uang, pasti panik. Tapi karena kekuatan dari brandnya, orang tetap percaya sama Anita. Nah, ini nanti kita petakan lagi nih. Di sebelah kiri ini, di sebelah kiri itu ada 4 peta nih. Yang pertama, market penetration. Market penetration itu di mana dengan produk yang sama, kamu masuk penetrasi ke pasar yang sama. Ya. Jadi apakah dengan promosi, apakah dengan distribusi yang lebih mendalam gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua yang kamu bisa lakukan adalah market development. Produknya sama, tapi kamu buka cabang lagi di mana-mana. Dengan membuka cabang itu kan marketnya develop, marketnya melebar. Biasanya itu geografis dan demografis. Apakah umurnya dilebarin, ataukah wilayahnya dilebarin. Itu namanya market development. Nah, kalau kemudian yang bisa kita lakukan yang ketiga itu adalah product development. Product development itu produknya baru, marketnya lama. Ya. Gitu. Jadi market yang lama ini kita kasih produk baru supaya omsetnya naik. Misalnya kamu bikin premium, kayak Tunggadewi itu sebenarnya termasuk product development. Ya. Ya, Tunggadewi, terus Den Aju itu product development dari Anita Bakery. Nah, yang juga bisa menyelamatkan bisnis kita adalah diversifikasi. Diversifikasi itu produknya baru, pasarnya baru. Ya. Jadi kamu buka misalnya cabang mana di Surabaya Timur gitu ya, produknya khusus hanya dari situ. Nah itu namanya diversifikasi. Ya, jadi misalnya bikin apa kue pisang, itu diversifikasi. Tempatnya juga beda gitu. Nah ini jadi, nah dari pemahaman 4 ini, Ya. Anita itu lebih banyak melakukan yang mana? Apakah market penetration dengan produknya yang sama, penetrasi ke pasar yang sama, atau pasarnya diluasin, produknya sama, atau Ya. produknya baru, pasarnya sama. Silakan dijelasin ke teman-teman. Ya. Alhamdulillah kita lakukan semua itu Pak Abi. Jadi pas pandemi itu yang pertama kita lakukan adalah yang pasti kan banyak PHK ya Pak Abi ya, banyak orang nggak punya Ya. kerjaan, keuangannya pasti turun juga semua orang. Maka yang kita bikin roti resesi, saya namakan roti resesi. Jadi yang biasanya Anita itu nggak ada yang harga di bawah 5.000, kita buat roti di bawah 5.000, ada 4.000. Ada 6 macam roti yang harga 4.000, sehingga konsumen masih bisa membeli Anita itu, nggak hilang konsumennya. Itu namanya roti resesi. Terus yang kedua memang kita buka cabang lagi, karena kita dapat relaksasi dari bank lebih, jadi kita bisa jeda, ada angsuran yang kita bisa pakai, maka kita manfaatkan untuk buka cabang. Ya itu yang membuat juga satu, ya sebenarnya bukan gimmick sih, sebenarnya kita memang pengen buka cabang, tetapi pas pandemi cabang itu jadi heboh Babi, semua pada pandemi buka cabang. Nah, ya nggak ada yang maksudnya, ini strateginya gimana? Nggak dipikirkan itu, memang Memang belum nyampe ke situ. ternyata buka cabang di pandemi itu ini Pak Bi ya, seperti orang teriak di keheningan Pak Bi. Jadi keren juga ternyata. Jadi yang lain pada diem, silent, kita malah teriak-teriak di pandemi. Itu malah oke menurut saya gitu. Itu yang membuat kita bisa 300% mungkin gara-gara
yang lain pada tiarap, kita malah buka 4 cabang. Gitu. Sehingga orang mungkin lebih aware-nya, siapa sih ini sih? Roti apa nih gitu kan gitu. Lebih Ya, gitu. Terus dan yang saya buat lagi tuh Pak Bi, itu motifnya sih untuk sosial sih. Yang harus tahu Pak Bi, harus tahu. hmm, Harus tahu itu dari teman-teman yayasan itu minta dibuatin bisnis yang modalnya kecil tapi bisa dapat penghasilan setiap hari. Gitu kan. Saya buatin lah Pak Bi, harus tahu. Kayak gitu kan, ada ilmunya Pak Bi kan. Ya jadilah, harus tahu itu jualan tahu petis Pak Bi. ya, itu sudah keluar dari kategori itu. Ya, betul dari kategori itu. Ya nggak apa-apa, itu namanya belajar konglomerasi lah. Keluar dari kategori, bikin sesuatu yang lain gitu. Nah, mungkin Anita Bakery ini termasuk apa namanya? Termasuk beruntung ya. Ya, Beruntungnya karena alhamdulillah. jualannya roti. Gitu. Jualannya Iya, roti. Mengapa? Karena tanpa kita sadari, itu pasar sudah bergeser. Meskipun pasar itu potensinya tetap nggak berubah, 15 sampai 35. Itu ya betul. potensi pasar itu 15-35. Kalau zaman saya, 15-35 itu diduduki oleh baby boomers sama generasi X. Dengan perilakunya. Ya, Boomer perilakunya begini, X perilakunya begini. Kemudian setelah 10 tahun bergeser nih. Jadi sekarang ini eh, apa namanya bergeserlah 10 tahun kemudian generasi X dan generasi Y. Kasarnya begini, bapaknya X, anaknya Y, kira-kira gitu. Ya. ya, Nah 10 tahun kemudian bergeser lagi, bapaknya Y, ya, eh, anaknya generasi Z atau generasi milenial. Gitu. Jadi yang namanya 1035 ini sudah bergeser. Yang dilihat orang itu umurnya, tapi yang dilupakan orang adalah perilakunya. hmm. Kalau perilaku generasi saya, kalau nggak makan nasi nggak nendang. Ya, 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 ya. X juga gitu. Kan? Kalau nggak nasi sama ayam itu duduk belum makan. Gitu. Disuruh makan burger itu udah habis 5, dia ngakunya belum makan. Gitu. Nah, generasi Y sama Z ini beda. Betul. Mereka sudah perilakunya sudah lebih terbuka, sarapan roti nggak masalah, ya, makan siang roti nggak masalah, malam makan burger nggak masalah. Gitu. Jadi diuntungkan oleh perubahan perilaku dari pasar. Betul. Makanya turunnya cuma sebentar. Iya. Turunnya sebentar kenapa? Karena kaget, karena shock. Jadi pasar itu secara psikologis terjadi shock. Nah, Iya. itulah kemudian turun. Nah, kenapa kamu kemudian jadi bingung kok bisa naik ya? Satu, karena orang stay at home. Nggak berani keluar. Betul. Nggak berani keluar. Nah, makannya apa? Gini, makannya masih tetap makan nasi ya. Tapi jangan lupa bahwa yang hilang adalah waktu perjalanan ke kantor. Saya biasanya berangkat 6:30 sampai kantor jam 8. Sekarang karena saya cuma dari tempat tidur ke ruang kerja saya cuma 5 menit, maka saya punya waktu 1,5 jam buat nonton drakor. buat me time istilahnya ya, me time. Nah, me time itu nggak bisa nonton doang gini, mesti pakai gini kan. Ya, 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 ya. Jadi di situ berkembanglah industri camilan. Jadi roti camilan itu harus diciptakan agar supaya menemani me time. Nah, Ya. ini mungkin tadi yang roti resesi yang kecil-kecil itu mungkin. Ya. Ya. Jadi ini kalau apa namanya? Kalau
kita tahu petanya itu enak tuh mainnya. Oh, di sekarang waktunya ini. Oh, kita ke product development. Oh, kita nyebrang ke market development gitu. Karena pandemi ini sudah termasuk urusan makro environment yang berlaku di seluruh dunia dan kita tidak bisa menolak. Termasuk sesuatu yang uncontrollable variable. Jadi kita nggak bisa kontrol. Gitu. Itu yang apa namanya, yang membuat kita tidak berdaya. Jadi ada 4 kan yang membuat kita nggak berdaya itu. Perubahan pada teknologi, perubahan pada ekonomi, perubahan pada public policy, peraturan pemerintah, perubahan pada kultur. Nah, sekarang ini ditambah perubahan pada ekosistem, ekologi ya, ekologi di mana kalau negara 4 musim itu setiap ganti musim itu sudah terjadi perubahan yang nggak bisa ditolak. Bajunya harus ganti, cara hidupnya juga ganti. Kalau tadinya itu naik mobil, sekarang harus naik kereta salju gitu. Nah, kalau pandemi ini sudah termasuk ekologi. Di Indonesia ini sebetulnya nggak ada tuh ekologi. Karena mau musim hujan, mau musim panas ya tetap pakai t-shirt. Ya. Ya, tapi karena ini pandemi, mau nggak mau kita harus mengikuti. Ya. Nah, ini macro environment ini menawarkan 2. Ya, ancaman dan kesempatan. Apakah internal kita bisa menangkap kesempatannya? Atau kita bisa mengubah ancaman menjadi kesempatan. Nah, itu ada 2 itu yang harus kita lakukan. Nah, jadi itu memang butuh dipandu sebenarnya kalau dalam bisnis ya. Jadi kita tahu plot-plotnya begitu. Nah, kenapa ada gunanya kita harus bikin business plan sama brand plan supaya kalau ada sesuatu yang salah ketahuan dari awal, jadi nggak perlu rugi. Gitu, Sar. Punya jadi punya map-nya, juga punya catatan pinggirnya gitu ya. Jadi itu akan apa namanya, akan bisa kita lakukan. Oke. Nah, cerita lagi yang lain, Sar. Apa namanya, perubahan itu kan nggak sekaligus kan, pasti kan pelan-pelan gitu. Nah, mulai kerasa naiknya itu di bulan keberapa tuh? di bulan Juni lagi. Juni? Wah, cepet banget ya? Juni udah kerasa banget, Babi. Udah kerasa. Kita yang kewalahan malahan. Maksudnya kan stok itu kan di luar ekspektasi kita gitu. Kita stok segitu gitu kan. Akhirnya kita lihat Juni itu sudah naik. Bahkan sampai sekarang pun masih growth, Babi. Yang baru kan, Babi, ada 4 cabang ini kan masih tumbuh, Babi. 4 cabang ini tumbuh. Kalau yang cabang yang lama sudah jenuh, itu paling naiknya udah 30-40% lebih. 30-40 yang dari yang lama. Gitu lebih. Ya, kita tetap jaga itu ya, Babi. Artinya ketika pandemi itu masuk ke Anita itu nggak ada perubahan, Babi. Maksudnya itu sudah keseharian kita yang kita lakukan gitu. Maksudnya pakai masker, pakai tangan. Ya, itu yang membuat orang yakin lah, Babi. Itu yang membuat orang yakin. Jadi kita nggak begitu capek untuk merubah behaviornya karyawan. Udah habitnya mereka gitu kan. Jadi oke. Nah, itu makin percaya lagi kita bahwa ya brand itu kan dari dapur sampai tukang parkir, Babi ya. Iya. Yang bukan hanya identity di kartu nama. Itu bukan brand itu. Brand itu bukan kartu nama ya, Babi ya. Kartu nama, terus kop surat. So yesterday. Nah, payung gitu. Payung. Topi, kaos. Ya, banyak kan orang kan nganggapnya gitu, wah, brandnya keren gitu kan. Nah, itu menurut saya, nggak tahu Babi, nanti koreksi Babi ya. Brand itu ya
operasional yang keren, Mbak Bi. Ya. Ini kebanyakan bisa dikatakan ya 80% mungkin ya, 80% kekuatan operasional, kekuatan dari produksi sampai distribusi sampai supply chain dan sebagainya. Makanya betul yang Pak Bi adain workshop itu FRM sama Pak Koko itu memang yang dibutuhkan UKM itu, Pak Bi. Ya, kamu putus-putus lagi, Sar. Ya. Kamu agak maju aja dikit, Sar. Yep. Kalau jauh dikit terus putus-putus soalnya. Oke. Nah, Ya, jadi memang McDonald sendiri mempunyai belief ya, mempunyai suatu kepercayaan ya, bahwa marketing itu bring in consumer. Marketing membawa masuk pembeli. Tapi operation itu bring back customer. Jadi operation lah yang membawa pelanggan balik lagi. Jadi kalau pembeli itu kan cuma satu kali beli ya. Jadi untuk mengundang pembeli Anda butuh marketing. Tapi untuk membuat pembeli itu beli lagi menjadi pelanggan, Anda butuh operation yang bagus. Ya. Nah ini yang apa namanya, yang harus kita sadari bersama nih. Ya. Jadi pemahaman tentang operation itu nggak boleh main-main, harus serius menangani operation. Ya. Nah, mungkin yang harus dilihat teman-teman, pertama checkpoint-nya adalah kalau kita bicara bisnis, kita bicara uang masuk, kita bicara marketing, checkpoint pertama itu produknya. Jadi produk kita ini masuk dalam golongan apa? Apakah generic product, ataukah expected product, ataukah augmented product. Jadi apa itu generic product? Generic product itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dari konsumen. Nah, kalau makanan itu adalah generic product. Biasanya karena memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ini saya lihat Anita itu masih memenuhi basic need. Ya. Harus mulai dipikirkan beralih kepada expected need. Ya. Expected need itu sesuatu yang memang diharapkan. Sesuatu yang harus diharapkan. Nah ini yang yang harus kita usahakan. Nah ini harus dicari nih saat di Anita Baker ini expected need-nya apa, augmented need-nya apa. Udah ada semua sih sebetulnya, termasuk cake, bukan cake pabrikan itu termasuk augmented sebetulnya. Oh ya. Itu keren. Karena nggak dibutuhkan, tapi menjadi dibutuhkan. Oke. Nah, ada cerita lain mungkin mau di-share ke teman-teman sebelum kita jawab pertanyaan? Yang kata Pak Bi itu yang expected itu seperti coklat itu masuk Pak Bi ya? Coklat balls gitu. Iya, jadi gini, expected product itu menyelesaikan sebuah masalah. Jadi gini misalnya, sudah butuh roti, tapi harganya nggak kejangkau. Ya. Berarti jadi masalah kan? Nah, masalah itu kita kasih solusi. Maka solusi atas masalah itu menjadi expected product. Ya. Jadi produk yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah saya. Nah, kalau coklat, kemudian cake itu adalah augmented. Jadi, ceritanya begini. Kalau Nisar ke Jakarta, saya pasti tanya, Sar tidur di mana? Ya, saya nggak nanya, kamu nginep di mana, kamu di tempat siapa, nggak nanya saya. Saya nanya, kamu tidur di mana? Ya. Kalau cuman kebutuhan kamu cuma tempat tidur, itu banyak yang bisa nyediain kamar, ada tempat tidur, ada bantal, guling, spray. Nah itu banyak tuh yang kayak gitu. Ya.
Sehingga itu disebutnya generic product. Nah, terus saya tanya, kamu butuhnya cuma tempat tidur aja? Enggak, Pak. Saya butuhnya kalau bisa ada WiFi, karena saya kalau malam mau live IG. Nah, WiFi itu menjadi expected product, Ya. karena menyelesaikan masalah WiFi tadi. Ya. Nah, udah gitu, kamu bilang, Pak, saya mau nyari kamar yang ada tempat tidur, ada WiFi, tapi juga ada sofanya. Loh, kenapa, Sar? Saya nggak enak kalau saya kerja di komputer, di meja komputer, terus istri saya tiduran di tempat tidur. Oh ya. Ya, ya. Saya butuh sofa supaya dia bisa duduk, ngobrol, atau ngopi, Ya. atau apa, atau baca majalah. Nah, sofa itu augmented. Karena sebetulnya kamu nggak butuh. Ya, 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 ya. Tapi kalau ada, itu lebih menyenangkan. Nah, brand itu sebetulnya lebih kepada augmented. Augmented. Ya. Ya. Coklat, cake, itu augmented sebetulnya. Ya. Tapi yang basic need itu roti tawar, Sar. Betul, ya Pak Bi. Seperti ini, parcel itu augmented Pak Bi ya? Kenapa? Parcel. Augmented, ya. Karena harus ada eventnya dulu, Ya. baru parcelnya dijual. Nah, ini kalau tahu gitu kan enak, Sar. Oh, ini kita bikin augmented, ya. Ya, Supaya ya. imbangannya enak nih. Nah, nanti Ya. kamu lihat nih kontribusinya dari masing-masing bagian yang basic yang mana, yang augmented yang mana, yang expected yang mana. Itu kontribusinya bisa dibagi tuh. Oh, ini 40% aja, ini 30% aja, ini 10% aja. Gitu. Kenapa? Karena masing-masing kan ada HPP ya. HPP-nya Ya. harus kita kontrol. Oke. Nah, Sekarang, biasanya reaksi dari teman-teman kalau terjadi kayak pandemi, terus kemudian omset turun, itu kan orang pada diberhentikan ya, di PHK gitu. ya. Itu kan sebetulnya dalam rangka untuk untuk mengurangi cost sebetulnya. Nah, sebetulnya ada cara yang lebih baik daripada itu, yaitu kamu lihat semua fixed cost, dilihat mana yang bisa dirubah menjadi variable cost yang hanya kita bayar ketika ada order. Kalau nggak ada order, kita nggak keluar duit. Nah, ini yang paling bijak, sehingga tidak perlu misalnya membuat karyawan di PHK gitu. Jadi misalnya gini, oke, guys, karena tamu nggak ada yang datang, jadi bagian depan ini bantu saya jualan ya. Nanti saya kasih komisi, tapi saya maaf nggak bisa gaji gitu. Jadi dijadikan freelancer itu untuk membantu jualan. Nah, itu beberapa teman melakukan itu. Kalau di Nizar sendiri, apa yang dilakukan? Ya, pandemi ini kan memaksa kita untuk berpikir detail, Pak Bi. Ya. Berpikir detail. Jadi, ya semua biaya kita pelajari, semua biaya kita analisa, perbandingan biaya per bulannya, tahun per tahun, year on year-nya. Ya, alhamdulillah bisa kita kurangin kayak kantor yang biasanya 2 AC hidup kita kurangin, Pak Bi. Kan karena ada yang WFH juga. Gitu kan. Terus kos-kos yang sebenarnya kalau PHK nggak ada kita, Pak Bi. Malah kita tambah karyawan. Kita tambah karyawan, kita juga tambah mesin di pandemi ini. Ya, alhamdulillah lah, Pak Bi. Maksudnya saya harus banyak bersyukur lah. Maksudnya banyak teman yang pada apa ya, kelimpungan di pandemi ini. Alhamdulillah kita bisa tetap eksis gitu. Makanya saya juga aware sama semua karyawan juga bahwa ini satu berkah buat kita semua, kita masih bisa kerja gitu kan. Yang lain sudah ada di PHK malah kesulitan hidup. Biaya-biaya detail Pak Bi, seperti ATK yang nggak penting, alat tulis kantor, terus kertas, print, tinta dan sebagainya itu bisa kita save lumayan gede juga.
itu di atas 50 juta, Babi. Kalau kita lihat kemarin tuh saya save, wah ngeri juga ya. Sebelum pandemi kita tenang-tenang aja gitu kan. Tapi ketika pandemi ini kita sebenarnya sih kalau dari omset nggak ngebuat kita apa ya peduli, tapi ngelihat dari makro environment berarti, walaupun omset kita sehat, ini bisa-bisa jadi nanti ada apa gitu kan. Jadinya kita pengusaha itu tetap tetap harus fokus juga sama bisnisnya kalau di masa pandemi ini. Walaupun omset kita bagus, tapi kita mulai lagi detail tuh yang namanya akun-akun biaya, akun nggak segala macam tentang bisnis kita mulai peduli lagi berarti. Save itu lumayan per bulannya bisa save besar juga. Ya. Nah, fokusnya pandemi ini membuat orang lebih fokus. Ya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah bisnisnya Nizar ini kan banyak buka toko ya. Ya. Karena buka toko otomatis yang diharapkan datangnya traffic offline. Ya. Orang datang beli. Yang perlu kita waspadai adalah tidak akan selamanya seperti ini. Kemungkinan kalau diperketat lagi, sepi lagi. Ya. Jadi yang perlu diwaspadai teman-teman yang masih menggunakan bisnis model pembeli, kalau mau beli harus lewat pintu toko, itu harus mewaspadai masalah traffic. Nah, sementara ada traffic lain yang tidak fisikal, yaitu lewat internet. Bahwa pertumbuhan internet, pelanggan internet di tahun 2020 itu naiknya signifikan. Karena ada work from home, ada belajar dari rumah, dan sebagainya. Ya. Pelanggan internet di Indonesia itu sudah naik dari 160 juta menjadi 200 juta sana. Kenaikannya 40 juta, itu 25% dalam setahun. Padahal selama ini melambat banget naiknya. Dan itu sebuah potensi traffic yang kalau kita bisa ciptakan, itu akan menjadi sumber traffic baru. Apalagi yang namanya smartphone. Tahu nggak jumlah smartphone di Indonesia berapa? Nggak tahu. 1,5 kali dari jumlah penduduk Indonesia. Penduduknya 270, smartphone-nya 350 juta. Ya. Dan smartphone itu perilakunya, bahkan ke toilet aja kamu nggak tinggal. Malah tidur aja di... kebiasaan banget, tidur aja kan dipakai buat bantal itu. Bukan, paling enak baca-baca, Pak Bi. Jadi ini sesuatu yang harus kita kita lihat potensi. Bagaimana potensi itu kita sambut menjadi kompetensi gitu. Nah ini satu hal yang mesti kita waspadai. Karena sekarang ini kalau traffic masih longgar, ibarat orang main bola itu, bola masih mengalir nih dari tangan kiper ke gawang lawan, itu masih mengalir. Karena pembelinya datang sendiri. Tapi nanti ketika pembeli nggak bisa datang, bola nggak bisa mengalir, Anda perlu pemain gelandang. Ya. Nah ini mesti disiapkan nih, ya, disiapkan. Jadi pelan-pelan aja nggak apa-apa, ya. Online shop-nya juga mesti jalan, kemudian sistem resellernya atau dropshippernya mulai digarap, gitu ya, sehingga nanti tidak ada produk-produk yang bisa menggunakan dropship gitu. Nah, Gojek itu sebetulnya nangkep itu. Ya. Ketika orang nggak bisa datang, dia yang nganter. Jadi game-nya berubah nih. Kalau tadinya pembeli datang menghampiri makanan, sekarang makanannya yang harus datang menghampiri pembeli. Ya. Tuh. Makanya kan. Oke, San. Ya, gimana?
gini Pak, ya makanya karena kan konsumennya sudah, medianya sudah beralih ke online lah gitu ya. Makanya saya tuh dan tim itu banyak belajar juga Pak Bi, belajar ngambil cara foto, foto produk, video produk, buat story, copywriting, ya semua lah ilmu-ilmu yang sering Pak Bi apa posting di Instagram itu saya ikutin aja. Diikutin terus kan Pak Bi, ini wah apa nih postingan Pak Bi nih. Wah, ayo kita meeting. Ada postingan Pak Bi, biasanya kita meeting tuh Pak Bi. jadi ngingetin kita Pak Bi, ngingetin, wah ini belum nih kayaknya kita nih. Ayo, kan wajar ya Pak Bi, saya nggak punya apa background pernah kerja di apa satu instansi atau jadi kerja saya itu kan memang koboi kata Pak Bi kan. Mau kita. Jadi alhamdulillah ya postingan Pak Bi manfaat ya. Oke. Buat teman-teman yang mau bertanya silakan menulis pertanyaan. Nanti saya bacain. Jangan nanya ke saya ya, nanyanya ke Nizar karena hari ini yang jadi hero-nya Nizar, yang jadi bintangnya Nizar. Tanya gimana dia bisa melalui ancaman pandemi ini, melalui ancaman resesi dan malah nambah cabang. Sekarang udah berapa cabang Nizar? 10 Pak Bi. Oh, udah 10? Masya Allah. Mantap. Ya. Kenal saya baru berapa itu? Baru 4 atau 5 ya? 2016 itu baru 3. Oh, baru 3? 3. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan tahun ini nambah lagi 4 lagi minimal. Tahun ini kita ngerem Mbak Bi. Oh, direm ya. Tahun ini kita maksimal 3 cabang insya Allah. Harus cari tempat produksi yang besar Pak Bi di area Surabaya. Takut nggak apa operasionalnya takut keteteran. Takut nggak bisa apa melayani pasar. Jadi ada yang open kitchen, ada yang central kitchen ya. Ya. Oke. Kalau di Sumeneb itu sudah central kitchen? Sumeneb sudah central kitchen, Pak Bi. Keren. 3 kabupaten. Sumeneb, Pamekasan, sama Sampang. Wah, Pamekasan itu tempat nenek moyang saya itu. Oh ya, Pak Bi. Sepupu-sepupu dari Mbah Kakung saya tuh masih ngomong Madura. Iya. Ya. Sudah ada pertanyaan, saya bacain ya. Ya. Nah, dari Eda Wardani tentang potensi traffic, ini Pak, bagaimana tips mendatangkan traffic di Instagram? Misalnya harus ikut kelas ads dengan recommended, menurut Pak Bi, belajar di mentor siapa? Oh, nanyanya ke saya, harusnya ke Nizar. Nizar belajarnya ke siapa? Saya belajar marketing sama brand di Pak Bi. Enggak. Saya orang yang anti seminar, Pak Bi. Maksudnya gini, nggak pernah belajar lah, Pak Bi. Maksudnya belajarnya tuh dari pengalaman. Tapi kan kalau otodidak itu kan sering kebentur, Pak Bi. Kayak kita berjalan di tempat gelap ya, ruangan gelap. Kita belum tahu ini ada barang apa, kebentur, sakit, mundur, baru nata lagi. Ya itu saya ngomong ketemu Pak Bi itu seperti kita punya mapnya. Oh jangan lewat sini, ada lubang. Lewat sini aja, ini yang bagus jalannya. Yaitu 2016 itu kita percepatannya bagus Pak Bi. 2016 kita nata-nata, 2018 baru buka cabang-cabang itu sampai sekarang. Oke. Jadi nggak ada guru internet marketing ya? Untuk di traffic ya? Kalau internet marketing juga kita belajar sendiri. Baca buku. Kalau branding, Pak Bi. Oke. Terjawab ya? Ya. Nanti
mentornya siapa, nanti saya bisikin aja lewat DM. Nah, Oki Haruko, bagaimana cara memperkuat tim operasional supaya lebih solid dan membuat pembeli jadi pelanggan? Silakan, Sar. Operasional supaya pembeli menjadi solid. Ya, menjadi pelanggan. Ya, ya semua dengan kalau sih sederhananya dengan akhlak. Kalau saya menyederhanakan bahasanya tuh semua itu kan akhlak. Akhlak itu kan apa ya? Bertutur kata yang baik, bersenyum, menerima akhlak lah, Pak Bi. Operasional yang berakhlak. Artinya dari parkiran sampai ke dapur kita itu harus benar-benar sesuai dengan SOP yang ada. SOP-nya ya itu, kata saya ya punya akhlak. Sederhananya seperti itu. Tapi kalau kita mau bicara panjang, aduh panjang banget mau dijelasin operasional. Ya. Ya, Kalau antara antara promise dengan proof harus sama. Kalau kita di online apa ya kue lezat dan lapisan coklat Eropa import, ya maka datang ke outlet harus dapat barang yang sama. Gitu. Tampilannya harus sama, di foto harus sama, di packagingnya juga harus sama. Artinya promise janji dengan buktinya harus sama. ya, Ya. ya kalau Dale Carnegie itu buku yang saya baca tahun 69. Bukunya lama banget. Itu ada 6 langkah sebetulnya. Yang pertama senyum, itu harus. Karena senyum itu menurut dia adalah garis lengkung yang meluruskan semua urusan. Semua urusan bisa lurus, semua urusan menjadi lurus hanya dengan garis lengkung, lah kan gitu. Itu senyum. Yang kedua adalah nama. Anda harus mengingat nama, apalagi tadi mengubah pembeli menjadi pelanggan. Artinya apa? Anda harus punya list building. Ya. Kalau untuk yang sudah beli, Anda harus punya database. Sehingga orang yang datang itu disebut namanya. Selamat datang Pak Nizar gitu. Orang itu kalau disebut namanya, dia tuh hatinya bernyanyi. Gembira dia. Udah orangnya senyum, nama gua diingat gitu ya. Nah, itu SOP-nya seperti itu. Yang ketiga, Anda harus siap untuk deliver promise. Jadi apa yang Anda janjikan tuh harus tahu nih, ini hari ini janjinya apa ya? Gitu ya. Jangan sampai janjinya lupa, wah, nanti nggak bisa deliver. Kemudian yang keempat, itu listen. Anda harus menjadi pendengar yang baik. Itulah sebabnya kenapa Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Ya. Karena mendengar, maunya pembeli ini maunya apa. Nah, ketika Anda dikasih kesempatan untuk bicara, maka bicaralah dengan sopan. Gitu. Jadi kita melakukan selling juga jangan terlalu jualing gitu lah. Ya, ayo beli, jangan gitu. Dan yang terakhir itu menghormati idenya pelanggan. Jadi kok pelanggan bilang, ini harusnya kan coklatnya lebih tebal, Mbak, gini. Oh iya baik Bu, nanti saya sampaikan ke pimpinan. Nah itu adalah menghormati ide pelanggan. Jadi itu SOP yang saya pelajari tahun 69, mungkin sekarang udah lebih canggih ya. Ada customer service dan segala macam. Oke, lanjut. Ini tadi sudah Bang Nizar, ini Winda Gusti. Boleh di-share modal awalnya berapa dulu? Oh, ini ayahnya. Ini modal dari ayahnya. Tadi kan melanjutkan usaha ya. Kemudian, apakah ada investor? Atau yang lain? Nggak ada, Pak. Sampai detik ini masih pribadi. Mantap. Oke. Baik. Sama Bang ya. Bang itu kan talangan aja sebenarnya. Iya, talangan. Nah, ini dari Him Wijaya. Pak Nizar, brand activation apa yang sudah dilakukan? Brand activation. Kalau salah, koreksi, Pak. Ya. Silakan. Ya, brand
eh, ngikutin yang 15 langkah Pak Bi ajarin, tetap brand activation kan bukan event ya Pak Bi ya. Ya. Bring brand to life ya Pak Bi ya, kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Hmm. Bringing brand to life. Artinya kalau saya nganalogikan itu brand atau logo itu adalah fisik, maka brand activation itu adalah ruh. Ketika ditiupkan ruhnya, maka akan hidup itu sebuah logo atau sebuah usaha. Ya bukan satu cara ya, banyak cara ya brand activation itu. Ya, bisa betul. dengan event, bisa dengan promo, bisa dengan video-video story, sponsor iklan Instagram dan sebagainya. Banyak lah, banyak listnya tuh. Saya buat ada, kalau mau opening, go live-nya itu step-stepnya apa saja, terus ya kayak gitu lebih. Ya, sebentar. Ini karena belum semuanya itu pernah mendengar penjelasan saya tentang brand itu apa dan branding itu apa. Ini saya jelasin dulu ya, teman-teman ya. Jadi kegiatan branding dan brand itu seperti orang melempar bola ke tembok. Jadi Anda melempar bola ke tembok, itu pasti mantul balik. Ya. Nah, lemparan ke tembok itu disebutnya branding. Pantulannya itulah yang disebut brand. Ya. Pantulan itu berupa apa? Berupa persepsi. Jadi persepsi orang tentang Anda itu adalah brand Anda. Ini yang sering orang lupa. Persepsi orang tentang Anita Bakery itu adalah brandnya bakery. Brandnya Anita. Nah, persepsi apa ini tergantung lemparannya. Karena kalau kita lempar ke kiri, maka persepsinya ke kiri. Kalau ke kanan, persepsinya ke kanan. Kontrol di tangan kita. Nah, untuk melakukan branding ini, itu tidak harus dengan logo, tidak harus dengan iklan, tidak harus dengan komunikasi, tidak harus dengan jingle. Itu hanya untuk memberikan memberikan trigger saja, ya. Tapi operation keseluruhan itulah yang sebetulnya membentuk image dari brand kita. Jadi kalau brand activation itu kan tugasnya mengaktifasi apapun yang Anda miliki menjadi sebuah persepsi. Kalau Anda butuh logo, bayarlah logo yang mahal. Kalau Anda butuh merek, carilah tukang merek yang mahal. Kalau Anda butuh jingle, carilah tukang jingle yang expert. Jangan tanggung. Karena apa? Karena itu adalah alat untuk men-trigger agar supaya persepsinya menjadi muncul. Nah, ini yang disebut activation ya, teman-teman ya. Oke. Tadi ada yang nanya apa ada workshopnya? Ada. Workshopnya online sekarang. Kalau offline saya nggak berani. Soalnya sudah sepuh, gampang ketularan. Putri 8464. Menurut Mas Nizar dan Pak Di, industri obat pelangsing di Indonesia bagaimana? Dan gimana cara nge-branding sampai sales untuk industri tersebut? Nah, Nizar mau jawab? Silakan. Saya masih nyari produk yang bisa dikirim ke seluruh Nusantara, Pak Bi. Tapi insya Allah sudah tahu lah langkah-langkahnya, Pak Bi. Cuma, Mas, ini lepas keluar dari bakery, maksudnya saya ada kajian, Pak Bi, tentang daun-daunan yang ada di Madura, Pak Bi. Yang kaitannya dengan itu, dengan Javara Group, Pak Bi, Javara Mbak Heliana ya. Mbak Helianti. Ya, itu katanya mau ngadakan ekspedisi ke Madura tentang daun-daunan herbal yang di Madura yang bisa dibuat untuk pengobatan. Itu dari Kitab Lontar Mojopahit, Kak, ini referensinya. Nah, itu mau saya juga mau ikut lah, Babi. Ya. Ya, Madura kamu punya kan soalnya. Ya, gitu. Oke, saya jawab aja ya. Ya, jadi boleh, Pak Bi. Untuk teman-teman yang menanyakan tentang apakah produk pelangsing itu ada pasarnya,
itu termasuk green product. Green product itu ciri khasnya begini, memanjangkan yang pendek, ya, meluruskan yang keriting, mengeritingkan yang lurus, membesarkan yang kecil. Itu adalah green product. Kalau Anda punya produk yang seperti itu sampai kapanpun akhir zaman itu dibutuhkan orang. Ya. Jadi ibu-ibu yang kurus pengen gemuk. Ya. Ibu-ibu yang gemuk pengen kurus. Itu sampai kapanpun itu akan dibeli orang. Jadi pelangsing itu pasti dibeli orang. Penggemuk itu dibeli orang. jadi orang itu nggak ada yang merasa dirinya ideal. Ya, pria juga begitu. Ya, pria itu mengencengkan yang kendor, mengendorkan yang kencang. Nah, ini adalah produk-produk yang sifatnya evergreen namanya ya. Jadi teman-teman itu sih asal tahu caranya itu bisa meledak. Lebih dari makanan. Ada orang yang bersedia tidak makan, tapi yang penting dia langsing. Nah, itu. Ya. Contohnya seperti itu. Oke, berikutnya pertanyaan Tears of Madagascar. Pak B, kalau logo apa bisa berpotensi jadi kompetitor jika logonya sama dengan barang yang dijual? Sementara kopi logonya cangkir, makanan logonya garpu. Menurut Nizar gimana? Kamu kan logonya mirip saya kayak ini, kayak perbengkelan. Tapi laku tuh, buktinya naik. Ya, menurut saya sih, kan brand itu saya pahami sebagai ruh, Pak Bi. Sebagai DNA ya, DNA, Pak Bi. Kalau bahasa Pak Bi. Jadi, orangnya boleh jelek, tapi sifatnya bagus banget. Baik. Ya. Jadi, kita kadang tidak menyukai sifatnya, bukan orangnya. Masa kita orang jelek kita benci? Enggak kan. Brand juga lebih baik, alangkah baiknya logonya bagus, sifatnya bagus, akhlaknya juga bagus. Ya, betul. Ya, betul. Supaya tukang logo juga laku. Iya. Karena UKM itu banyak kan tuna itu, estetika ya. Kan saya banyak lah, Babi, yang maksudnya nanya-nanya juga gitu kan. Kalau dibilangin itu agak ngeyel juga gitu kan. Ya, ini sure. Menurut saya bagus sudah begini. Itu sure sendiri dong. Ya. Sure sendiri. Jadi melihat logonya sendiri, dia sure sendiri. Dia lupa bahwa yang harus sure masing-masing, Babi ya. Ya, yang harus sure itu justru si konsumennya. Kopiko itu saya bikin logonya itu jelek banget. Menurut saya jelek. Tapi karena itu ada alasannya, ya saya usulkan. Ya, bahwa hurufnya itu yang biasa dipakai atau dicetak di karung kopi yang diekspor dari Brasil, dari negara mana-mana penghasil kopi itu karungnya itu dicetaknya begitu. Nah, saya pakai itu sebagai logo supaya membangkitkan memori lebih mudah daripada menciptakan memori. Ya. Gitu ya. Oke, lebih baik kalau logonya membangkitkan memori ya, sehingga membangun persepsi. Oke. Ini ada yang nanya strategi, saya lewati dulu ya. Ya. Kiki Pras, Bib Nizar, mau tanya tentang kondisi sekarang efek pandemi di Madura dan Surabaya, apakah ada perbedaan dengan kebijakan setiap daerah berbeda? Silakan. Sama saja sih sebenarnya, Pak Bi. Sama saja. Kebijakannya juga PSBB juga sama, Pak. Hanya kalau apa ya? Nggak ada yang sama, nasional kan, Pak Bi ya? Ya mirip-mirip ya kebijakannya. Cuma psikologi orang Madura ini kan yang pemberani. Kalau COVID kan nggak kelihatan, mana takut orang Madura. Orang yang kelihatan aja tutup mata.
Menurut saya sih sama aja ya. Ya, peraturannya sama. Jam malam juga sama, sama semua. Jadi menurut saya ya, psikologisnya masing-masing daerah yang beda-beda malahan. Itu yang dikatakan Ya, demografi mungkin ya. betul. Psikologisnya yang beda. Jadi, karakter dari masing-masing daerah juga berbeda ya. Ya, itu yang berbeda. Ya. Kalau peraturan sama, tapi karakter orangnya yang berbeda. Karakter Masalah behaviornya. disiplin, ya. Masalah disiplin, Ya, masalah nyali itu kan betul. masing-masing ya. Ya, Oke, betul. baik. Lanjut ya. Pertanyaan berikutnya, Putri lagi. Pak B, kenapa ya banyak banget perusahaan yang susah bedain marketing dengan sales? Sebel saya tuh di hire marketing, tapi tanggung jawabnya sales. Ini curhat. Bosnya suruh ketemu saya aja. Nanti tak mentorin. Oke. Budi Winboy. Bang Nizar, penting mana targetnya create loyal customer atau create outlet sebanyaknya? Atau kedua-duanya penting? Mana yang lebih dulu? Oh iya, iya. Mas Budi ini, Pak Budi, Raja Event Pak Bi. Oh, gitu. Yang punya IO itu Pak Bi, di Surabaya itu. Oh, iya. Salam kenal sama Mas Budi ya. Apa Pak Bi Saya juga, pertanyaan? Customer, Pak Bi? saya dulu juga Raja IO, sekarang enggak. Ya, Penting mana targetnya create loyal customer atau create outlet yang banyak? ya. Create outlet yang banyak itu adalah untuk meng-create loyal customer sebenarnya. Kan awalnya dari outlet dulu kita bisa punya customer. Kalau kita nggak punya outlet, bisa offline, online ya. Sekarang bisa online Pak Bi sebenarnya. Bisa online. Tapi kalau di bisnis saya harus create outlet dulu baru punya customer. Gitu. Jadi menurut saya sama-sama penting, Pak Bi. Ya. Ya, sama-sama penting. Kalau Kalau itu adalah market share aja pemilu ya. Perluasan ya, pasar. kalau mana lebih efisien, pasti lebih efisien membangun Ya, loyal customer. ya, Karena customer itu ibarat ikan sudah dijaring sama kita ya. ya, Jadi terserah di kolam kita tuh mau diubuk-ubuk diapain terserah. Tapi kan harus ada kolamnya. Nah, itu harus dibikin cabang gitu ya. ya. Oke. Masih sorry typo, duluan mana create loyal customer fokus atau fokus buka outlet banyak-banyaknya. Tadi udah saya jelaskan. Oke, Pak B, brand image terbesar itu terpengaruh dari mana? Kalau di Anita, brand image yang paling besar pengaruhnya dari mana? 3S2T. Apa itu? Ya, Ono mana? like, smell, touch, taste. Oh, ya, Nah, ya, betul. yang ilmu Pak Bi lah, ilmu Pak Bi. Pak Bi. Ya, 3S 2T ya. 3S2T. Ya, Tapi ya, kalau itu Pak Bi dibangunnya dari taste dulu Pak Bi. ya. Dibangun dari history. Kalau makanan memang yang paling berperan itu adalah taste. Taste ya Pak Yang Bi. paling berperan taste. Karena taste itu ketika makanan masuk ke mulut, itu larinya ke perut. Ya, Makanannya lari ke perut. Tapi rasanya naik ke otak. Dicatat sama otak. Nah, proses branding itu. Itu paling murah, nggak perlu biaya, nggak perlu biro iklan, nggak ya, perlu copywriter. Bikin aja makanan yang enak, itu nanti akan membangun persepsi. membangun persepsi. Ya, Wes, gitu aja. Ya. ya. Nggak usah bilang, saya paling enak. Nah, nanti kan lidahnya yang akan cerita sendiri. Jangan Enak. diceritain. Ya. Oke. Dari ini, Degan Jelly.
Assalamualaikum Mas Nizar, saya mau bertanya, kita tahu di Indonesia, bukan tahu ini maksudnya, kita tahu di Indonesia banyak sekali usaha bakery. Bagaimana cara Mas Nizar bisa bersaing dengan brand-brand yang sudah duluan dari brand Anita Bakery sendiri? Ya. Kalau di Madura kita jagoan kandang. Ya, kalau ke Surabaya kita baru tandang. Itu baru kelihatan, artinya kita keluar dari zona nyaman. Saya keluar dari zona nyaman, nyari atau fighting di Surabaya itu memang kerasa, betul loh. Tapi setelah beberapa bulan saya pelajarin, ada keunikan sendiri memang setiap brand lebih. Misalkan contoh brand-brand besar ya, yang sudah Holland Bakery punya uniknya sendiri, Bread Talk punya uniknya sendiri, Toast Lace Juice punya uniknya sendiri. Di Surabaya ada Igor's punya uniknya sendiri. Nah, kita kencengin aja di keunikan kita. Jangan kita merasa ingin menyaingi. Misalkan Igor punya pastry yang oke, kita mau nyaingin pastry-nya. Kita nggak bisa menang. Karena Igor sudah historinya terbentuk. Nah, keunikan dulu saya takut bawa sejarah Madura Bakery. Gitu. Saya coba aja Pak Bi, histori mama dan abah saya itu saya pajang di tembok besar di Kapas Kerampung. Berdiri 1982 dari kota kecil namanya Kaliangat di ujung Pulau Madura, kita bercerita di situ. Malah itu jadi satu ketertarikan tersendiri bagi orang Surabaya. Datang ke toko, dia baca, ini orang Madura yang punya. Dia bingung, orang Madura bisa buat roti. Biasanya dagang besi. Ya, itu mungkin yang saya bangun, Mbak Bi. Jadi satu hal yang di luar ekspektasi orang, mungkin orang Surabaya melihatnya orang Madura itu yang di depan tokonya pasti ada gitu kan, selangkah lebih maju orang Madura itu. Jadi kalau kita maju ke depan toko pasti ada orang Madura. itu yang saya malah buat story bahwa kami dari Madura, ini memang bakery dari Madura, tapi kami nggak kalah lah sama yang lain. Nah, kita bawa keunikan sendiri, kayak kita punya Srikoyo, Srikoyo gula aren, itu makanan lama, makanan kuno yang masih banyak di Sumeneb tentunya. Bahwa kita punya juga sweet cheese itu kayak prol lebih ya, sweet cheese itu. Ya khas-khas kita sendiri yang tempat lain mungkin belum populer. Itu menurut saya, Pak Bi. Ya. Oke. Bakso bal-balan. Mengingat nih, Pak Bi, bakso bal-balan mau buat frozen food. Masukan apa saja Pak Bi dan Pak Nizar di pemasaran buat kita? Nah, silakan. Pesan untuk frozen food. Kalau Bu Yuyun pesannya hati-hati dengan rantai dingin. Iya. Frozen food memang Bu Yuyun, Mbak Bi. Saya belajar juga Bu Yuyun, gitu kan. Kemarin adik saya ipar juga belajar susu, kan susu juga high risk juga, resikonya tinggi juga susu. Sama frozen food malah enak ketimbang susu ya. Ya rekomendasinya saya ke Bu Yuyun sih, bisa menjelaskan artinya. Kalau frozen food itu kan harus dari proses produksinya sampai dia frozen itu harus benar-benar dijaga. Suhu ruangnya, kondisi misalkan mejanya harus suhunya berapa. Terus kalau misalkan airnya pakai suhu berapa juga. Semuanya harus dikondisikan semua itu, Pak Bi. Jadi sehingga bisa panjang, Mbak Bi, lifetime-nya, Mbak Bi. Ya. Dan yang penting pesan Bu Yuyun jangan dilupakan bahwa retail food ya, makanan dalam kemasan itu yang selalu jadi masalah adalah retur. Kalau roti 2 hari nggak laku di retur masih bisa. Tapi kalau frozen food di retur itu nggak ada cerita udah. Nggak bisa tuh frozen food di retur nggak bisa karena udah
udah busuk ya, nggak bisa Ya, dihitung. Nah, itu risiko yang harus dihadapin kalau bermain di frozen food. Apalagi mainnya reseller. Nah, reseller itu menangani rantai dinginnya belum tentu baik. Baik, masih ada waktu ya, Sar? ya, ya, lagi. 1 menit lagi. Ya udah. Em, nah, Isna ini maaf kok pakai bank. Apakah masih ada piutang? Yang saya ketahui sebisa mungkin tanpa ada hutang, kalau bisnis biar lebih berkah. Ya. Ya, Ini ada dua mazhab ya, dua pendapat. Jadi ya, pengalaman saya selama 51 tahun, kalau Anda masuk ke dalam arena yang namanya bisnis, itu Anda pasti masuk ke hutang. Percaya sama saya. ya, Ya. Paling tidak Anda hutang ke karyawan yang ya, Anda tidak merasakan. Karyawan itu kan kerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30, baru digaji kan. Berarti selama sebulan itu kita berhutang kepada karyawan. Kalau mau fair, hari ini dia kerja, sebelum keringatnya kering, bayar. Besok kerja, sebelum keringatnya kering, bayar. Itu baru benar. Tapi kalau bayar sopir masih bulanan, bayar karyawan masih bulanan, itu hutang. ya tetap hutang. Apalagi kemudian vendor, Pak, Ya, ini apa namanya? Saya kasih kredit 1 bulan. Enggak, saya mau bayar cash. Enggak, Pak, 1 bulan, Pak. ya, Kenapa? Dia takut kalau begitu dibayar cash, dia pindah vendor. Itu banyak kayak gitu. ya, Apalagi teman-teman kita keturunan ya, itu pasti begitu. Jadi, anyway, itu masih debatable ya. Artinya ya, masing-masing punya yang berbeda, pandangan yang berbeda. Tapi sepengetahuan saya kalau sudah masuk ke bisnis, mau nggak mau, mau nggak mau, ya nggak hutang kepada bank pun, kita berhutang pada siapapun. ya, Ya. betul. Oke, baik. Waktu sudah habis, Sar. Terima Ya, kasih banyak untuk waktunya dan obrolannya dan sharingnya. ya, Pak Bi. Dan luar biasa bahwa kamu terjun bebas cuma sebulan, ternyata kemudian sudah bisa Ya, rebound ya. Tadi saya belajar banyak dari ceritanya alhamdulillah, Pak Nizar, Bi. nanti saya rangkum ya. Nah, silakan Anda pamitan ke teman-teman. Mungkin apa ada yang bisa di-share atau dipesankan pada teman-teman, poin-poin apa ketika berhadapan dengan resesi ekonomi akibat dari pandemi. Silakan. Oke. Ya, terima kasih banyak stay tune di channel Pak Bi. Tadi ngobrol-ngobrol kita ringan sebenarnya dengan Pak Bi. Kalau terlalu berat juga, Pak Bi itu jagonya buat berat kepala orang. Jadi, alhamdulillah sekali lagi terima kasih banyak. Uh, saya kan kemarin sempat kita gathering meeting juga di Bali. Saya melihat Bali itu, Putus-putusan. ya, saya melihat Dan Bali mati total, Pak Bi. hmm, Bali itu mati total. Jadi kan banyak bisnis yang mati total di era pandemi ini seperti travel, agen, terus hotel dan sebagainya. Mungkin sangat perlu menurut saya, Pak Bi, ada sosialisasi bagaimana sih cara shifting dari bisnis satu ke bisnis yang lain. Yang itu kayaknya pemerintah atau siapa ya, nggak ngerti lah. Yang bertanggung jawab lah, intinya harus ada yang mempopulerkan, Pak Bi. Shifting bisnis itu penting. Kalau misalkan kita mau mengandalkan kondisi seperti ini sampai kapan gitu. Belum unpredictable kan, belum diprediksi. Makanya di Bali itu banyak yang dari souvenir yang kerajinan tangan yang harus datang wisatawan datang untuk membeli. Makanya banyak yang membuat masker, ada yang buat APD, ada yang sebagainya. Kekuatan shifting, Pak Bi, menurut saya, Pak Bi. ya, Shifting bisnis. Itu yang buat yang mati. Tapi yang buat yang eksis, bisnisnya ya lebih fokus, lebih detail,
lebih mencari keunikan di bisnisnya, menjawab problem-problem dari konsumen lebih. Ya. Ya. Jadi kalau Bali mungkin karena bisnisnya atau ekonominya itu ekonomi pariwisata, ya, itu harus dipilah-pilah dulu, San. Ya, wisata yang membutuhkan traffic orang yang harus datang, dan wisata yang tanpa orangnya datang, barangnya bisa mendatangi. Nah, ini harus dipilah dulu nih, supaya jangan mati semua lah. Paling nggak mati separuh. Gitu ya. Jadi mungkin hotel, dia akan mati. Kemudian, oleh-oleh, itu tanpa orangnya datang, itu bisa kita kirim. Misalnya, kayak Kodak itu kan dia nggak jualan film, Sar. Dia jualannya memori. Jadi, misalnya Anda sudah pernah ke Bali, nah ini adalah memori bahwa Anda pernah ke Bali. Anda pernah kemana? Kan? Ke Karangasem, memorability-nya ini. Jadi itu bisa dikirim, artinya tidak perlu turisnya yang datang. Terus kemudian yang punya tempat Karangasem gitu ya, maka dibuatlah virtual reality. Ya, sekarang kan udah banyak yang jago bikin 3D animasi. Jadi seolah-olah begitu masuk itu langsung ada di situ. Ada gamelannya, ada suasananya, ada suara air dan segala macam. Sehingga experience-nya yang kita jual. Kalau tadi jual memori, sekarang jual experience. Jadi nanti begitu pandemi lewat, dia akan bisa datang ke Bali. Nah, ini kerjanya Bang Sandi nih, jadi harus dipilah-pilah. Jadi bukannya Bang Sandi jalan-jalan terus, itu nanti malah kena COVID lagi. Jadi harus hati-hati. Jadi begitulah teman-teman. Terima kasih untuk sharingnya, Bang Nizar. Salam untuk Bapak dan Ibu. Semoga sehat-sehat, juga nyonya dan anak-anak ya. Terima kasih banyak buat teman-teman juga yang malam ini sudah tune in dan kita ngobrol bareng sama Bang Nizar. Karena mengapa topik ini saya pilih, karena banyak teman-teman yang perlu pelita untuk gini toh caranya, Jadi teman-teman yang saya ajak ini ada yang sudah sukses untuk rebound, ada yang belum sukses gitu. Pokoknya terinspirasi ya. Masih banyak saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.